harus konfirmasi dengan inspektorat yang akan dilakukan oleh tim. Ada tim review dari inspektorat untuk LKPD, ada tim reviewnya, sehingga kami harus melakukan konfirmasi dulu. SKPD harus melakukan konfirmasi dengan inspektorat. Kapan Simbada bisa dibuka? Apakah bisa dibuka ataukah tidak, tergantung nanti dari inspektorat. Jika inspektorat memerintahkan untuk membuka, ya kita buka Simbadanya. Nah, tergantung di inspektorat. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah entry. Sudah entry semua. Alhamdulillah kalau sudah entry berarti kami bisa segera menyusun laporan DMD-nya. Ya. Kemudian juga poin yang ketiga, kami kemarin sudah LRA-nya sudah ya Pak Bang, berarti kan sudah mapping. Sudah dilakukan mapping terhadap DMD. Kan? Oke, ya. Baik, nanti dilakukan mapping di Simbada juga dengan ini yang agak rumit juga terkait dengan pisah gabung SKPD yang melakukan yang terdampak pisah gabung. Ini juga harus menentukan neraca awal SKPD. Jadi mungkin agak sedikit rumit untuk SKPD yang pisah gabung. Halo, sebentar, saya tunggu sebentar ya. Sebentar, tunggu sebentar. Ya. Selain ini nggak masuk ini. Ya, baik. Terkait Simbada, cut off Simbada tanggal 31 Desember. Ya, mudah-mudahan semua SKPD sudah melakukan entry di Simbada. Tetapi juga karena mungkin ada pengurus barang baru, karena kemarin ada yang promosi, mungkin masih kesulitan untuk melakukan entry Simbada. Untuk pengurus barang yang baru, mungkin selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman di BKAD, supaya bisa segera melakukan entry di Simbada. Kami tutup 31 Desember, dan tidak bisa untuk entry lagi. Nah, kami tinggalkan ke inspektorat untuk dilakukan monitoring oleh tim review. Jika terdapat beberapa SKPD yang belum melakukan entry di Simbada, maka harus menunggu konfirmasi dari inspektorat apakah bisa dibuka dan kapan bisa dibuka untuk aplikasi Simbada. Setelah ada konfirmasi dari inspektorat, baru nanti teman-teman di aset akan membuka Simbada dan Bapak dan Ibu bisa melakukan entry di Simbada. Kemudian juga terkait dengan SKPD yang bisa gabung, ini memang agak sedikit rumit. Ada perlakuan khusus untuk SKPD yang bisa gabung dalam menentukan neraca awalnya. Ini harus selalu konsultasi, koordinasi dengan BKAD. Kemudian juga karena ada perubahan dari Kemendagri menjadi Kemendagri 108 tahun 2016, ini juga ada beberapa harus di mapping kepada rekeningnya. Perlakuan khusus lagi untuk BLUT dan Posnas ya Pak, yang setiap tahun selalu bandol laporan keuangan Posnas. Jadi mungkin Dinas supaya segera melakukan rekon dengan sekolah-sekolah. Kemudian juga untuk BPPD terkait dengan penggunaan anggaran untuk COVID. Jadi segera laporannya segera disampaikan ke BKAD secara rinci. Nanti akan kami luncurkan surat untuk permintaan laporan penggunaan anggaran COVID di BPPD, mungkin yang akan bersurat ke SKPD. Kami bersuratnya ke BPPD karena kami
tidak mengetahui kemana saja anggaran COVID ke SKPD. Jadi nanti BPPD yang rekon ke SKPD, sehingga data yang masuk ke BKAD hasil dari rekon BPPD dengan SKPD. Dan nanti data yang masuk ke BKAD harus sama dengan data yang disampaikan apabila ada permintaan dari inspektorat. Harus satu data, jangan sampai data yang diberikan ke BKAD tidak sama dengan yang diberikan ke inspektorat. Untuk BPPD. Kemudian kami juga sudah meluncurkan surat untuk asistensi, akan melaksanakan asistensi dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Ada jadwalnya masing-masing untuk dilihat jadwalnya. Jadi nanti pada saat asistensi putaran pertama, semua SKPD sudah harus membawa laporan dan sudah ditandatangani oleh kepala SKPD. Jangan sampai datang asistensi tidak membawa apa-apa. Itu juga terjadi tahun 2019 kemarin. Jadi SKPD datang tanpa membawa laporan apapun. Ini tidak kami harapkan lagi tahun 2020 ini. Untuk aset mungkin nanti lebih banyak ke laporannya di Dropbox ya Pak Pangbuti, untuk mengurangi tatap muka. Jadi mungkin nanti teknisnya bagaimana teman-teman di aset nanti akan menyampaikan pada Bapak dan Ibu. Saya hanya berpesan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa secara aktif ya memenuhi apa yang diminta oleh teman-teman di BKAD, sehingga tidak terjadi penyusunan laporan itu sampai kita kebut semalaman untuk membuat dan menyusun laporan keuangan. Karena ini sepertinya trennya permintaan dari BPK itu selalu maju penyerahan laporannya. Ya, mau tidak mau kita juga harus mengikuti BPK minta tanggal berapa ya, itu kita harus ikuti karena itu sudah merupakan kesepakatan antara BPK dan seluruh kepala daerah di Jawa Timur. Jadi supaya kita tidak juga lembur-lembur, saya harapkan pada saat asistensi semua laporan PMD sudah bisa disajikan. Itu harapan dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang penting semangat semua dalam menyusun laporan untuk kepentingan pemerintah Kota Malang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teknisnya nanti teman-teman di aset akan mendampingi Bapak dan Ibu. Silakan yang masih kesulitan, apa yang harus dilakukan, silakan ditanyakan. Teman-teman akan membantu Bapak dan Ibu. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ya Mas. Keluar ya suara. Lancar Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi atas sambutan dan sambutannya Bu. Bahwa penyusunan laporan orang di daerah kita semua sebagai entitas akuntansi penyusunan laporan, maka memang kita punya kewajiban dengan segala kondisi yang kita hadapi di masing-masing satuan kerja. Jadi memang tidak bisa digebiah-uyah, jadi dianggap semua SKPD itu memiliki kondisi ideal. Kami memahami bahwa banyak kondisi yang belum ideal di dalam penatausahaan barang maupun penatausahaan keuangan juga, maupun pelaksanaan laporan ini, tetapi kita usahakan terbaik dengan keterbatasan kita. Jadi ya, kita berusaha yang terbaik dengan keterbatasan yang kita
miliki. Semoga dengan semangat kita bisa menghasilkan value nilai yang baik terhadap tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan menjadi tanggung jawab kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan technically memang seperti diaturkan Bu Dewi, proses penyusunan LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang akan tetap dilakukan. Ada proses yang di teman-teman akuntansi nanti akan ada proses pertemuan. Di aset nanti kita sudah diskusikan supaya penyelenggara tidak perlu ke sini. Jadi kita siapkan Dropbox dokumen itu di Simbada. Semoga ya Mas Puji ya, kita bisa nantinya ya kita siapkan. Tapi kita memang sedang berproses. Jadi file-file semua penyusunan laporan barang milik daerah itu harus di-scan secara detail dan kemudian nanti akan di-filing kan secara online. Di kayak cloud gitu ya, seperti cloud gitu ya. Jadi kita filingkan, tapi sudah omah-omahnya sudah kita siapkan. Jadi jenengan tinggal masukkan ke situ, nanti akan dicek. Terus ada waktu yang standar, nanti kita akan sajikan waktu evaluasinya, SKPD mana yang harus melakukan penyesuaian. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan juga tadi, 31 kita sudah tutup, teman-teman nggak bisa input, maka itu adalah kenyataan barang daerah yang ada di SKPD masing-masing, barang pengguna. Jadi kalau sekarang kita buat laporan keuangan daerah, di neracanya sama LRA-nya jomplang. Jadi LRA-nya sudah realisasi 100%, asetnya hanya 50, 70, 80%. Karena memang ada selisih. Nah, selisih itu biasanya perubahan. Nah, berkaitan dengan ini yang dasar utamanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21. Seperti yang sudah diaturkan di surat kita, maka kewajiban dilarang melakukan pembayaran pengeluaran kas sebelum barang diterima. Ada dua mekanisme pembayaran sama mekanisme barang. Yang mekanisme pengeluaran kas itu adalah SP2D, SPP, SPM, SP2D. Sedangkan kalau mekanisme penerimaan barang itu adalah BAST, berita acara serah terima. Dan dua variabel ini kan harus sinkron. Pertanyaannya, untuk menyajikan semua SP2D di Kota Malang, itu kan tidak ada rekapitulasinya. Rekapitulasinya ada. Di sistem e-finance ada. Tetapi rekapitulasi terhadap BAST kan tidak ada. Nah, rekapitulasi terhadap SP2D pencairan itu dituangkan dalam yang namanya laporan realisasi anggaran. Dan kewajiban untuk melaporkan barangnya, hasil belanjanya itu adalah di laporan barang daerah. Jadi yang sinkron itu adalah dua. Kalau sudah masuk ke laporan barang daerah, maka baru bisa dibayar. BAST-nya sudah turun. Misalkan BAST-nya sudah ada. Apakah di laporan barang daerahnya sudah tervalidasi atau belum? Pertanyaannya seperti itu. Maka memang harus sinkron dua-duanya ini. Ini kita lakukan di tahun 2020 akhir. Sebenarnya harusnya seperti ini di tahun sebelumnya. Dan tahun 2021 ini kita akan eksekusi lebih baik lagi. Untuk blood nanti akan disambung teman-teman. Blood yang 13 SKPD setelah dikonfirmasikan itu ada sekitar 59 miliar rupiah
yang didistribusikan. Nanti teman-teman akuntansi akan menyampaikan surat yang terstruktur baik kepada teman-teman di BPBD, di BPBD sebagai koordinator penanganan uangnya COVID itu. Jadi BDT belanja tidak tetap belanja BDT-nya Kota Malang yang harus melalui verifikasi di teman-teman BPBD. Nah, tetapi tanggung jawab utamanya itu adalah masuk di teman-teman SKPD pengguna yang mendapatkan support dana. Karena yang melakukan belanja langsung itu adalah teman-teman, penggunaan sama jenis item, aset maupun barangnya itu harus dideskripsikan. Nanti modulnya, isiannya akan disajikan, belum hari ini, tapi akan disurati secara resmi oleh BKAD kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon perhatian untuk 13 SKPD, untuk posisi pengisiannya di dalam Simbada, sudah ada beberapa SKPD yang sudah mulai nyicil, sudah konfirmasi ke kita pada waktu sudah menerima BTT itu, maka nanti akan kita lihat karena LRA-nya nanti beda. LRA itu diterima di LRA timbul di PPKD, BKAD. Tetapi asetnya atau barangnya itu tercatat di masing-masing SKPD penerima. Struktur belanjanya, kami kemarin mencoba untuk mendeskripsikannya. Ada belanja barang jasa dan belanja modal. Barang jasa itu ada beberapa kriterianya, baik belanja pegawai atau honorarium, terus kemudian belanja persediaan maupun belanja barang untuk masyarakat. Jadi apakah struktur pada waktu belanja dahulu teman-teman SKPD penerima itu sudah menstrukturkan sama dengan konsep APBD atau belum, maka itu yang harus menjadi perhatian. Jadi ada yang menjadi modal, ada yang menjadi barang belanja yang diserahkan pada masyarakat, ada yang disimpan sebagai persediaan SKPD, ada honorarium, ada honor. Jadi itu mohon diperhatikan, struktur itu harus jelas dan lengkap. Dan teman-teman BPBD yang melakukan rekapitulasi mohon dibantu dengan sebaik-baiknya. Karena jangan khawatir, ini adalah menjadi kemungkinan besar akan menjadi perhatian utama dari pemeriksa. Jadi, semoga juga ada dari inspektorat, teman-teman review juga bisa membantu untuk proses inventarisasi pada waktu penyusunan laporannya COVID itu. Dan yang good ada di sini 16 puskesmas dan 1 RSUD yang sudah berpengalaman itu adalah Janti, Dinoyo, sama RSUD. Maka bisa menjadi teman-teman konfirmasi penyusunan laporan ini dengan teman-teman 3 puskesmas BLUT. Dan memang ada kabar bahwa BLUT harus dilakukan audit oleh eksternal. Jadi audit oleh kantor akuntan publik. Posisinya seperti itu. Tetapi apakah nanti kesiapannya pemerintah Kota Malang dan RSUD, BLUT, bagaimana itu sudah kita diskusikan, tapi
mohon ada selalu komunikasi sehingga setiap kesulitan yang terjadi atau masalah yang terjadi itu bisa ditangani. Jadi bukan masalah yang tiba-tiba datang. SMP di sini ternyata pengurus barangnya Diknas itu hadir di ruangan ini bersama pengurus barangnya dari Bapeda bersama-sama dengan kami di sini. Jadi kita bisa diskusi juga nanti. Untuk kelurahan dan kecamatan, terima kasih untuk Kecamatan Sukun bareng-bareng dengan waktu yang terbatas konfirmasi kita. Terima kasih. Sekali lagi bahwa kecamatan itu adalah pengguna barangnya, sedangkan di tingkatan kelurahan adalah kuasa pengguna barang. Jabatan pejabat penatausahaan pengguna barang ada di tingkatan kecamatan. Namun atasan langsung pengurus barang itu ada Pak Seklur dan Pak Lurah. Jadi tetap kemarin itu pada waktu nyusun surat teman-teman BKAD nanti pada waktu penyusunan yang diaturi untuk hadir adalah termasuk Seklur. Jadi bukan hanya teman-teman pengurus barang saja, karena ada beberapa material yang bukan hanya bendahara pengeluaran, bukan hanya pengurus barang pembantu, tetapi juga Seklurnya. Nanti masalah kita akan tampilkan, oh ya mapping yang diaturkan, nanti mapping sudah kita usahakan untuk selesai pada hari ini, dan kami ingin sekali untuk menyajikannya pada teman-teman, terkhusus pada teman-teman yang hadir di pertemuan yang berbahagia ini, walaupun di tempat yang berbeda-beda. Nanti bisa di-download pada teman-teman yang mengikuti. Kalau yang tidak mengikuti ya nanti kita konfirmasi ulang. Dan posisi rekapitulasi teman-teman antara LRA sama sistem barangnya nanti semoga kita bisa sajikan di sini supaya menjadi bahan evaluasi. Sebelum dibuka dan dimonitoring langsung oleh saudara-saudara dari inspektorat. Jadi inspektorat bukan hanya mengecek belanja jenengan, tapi sekarang mengecek laporan yang jenengan buka. Semoga menjadi semangat lebih kita bersama-sama, karena inspektorat menjadi rekan kerja kita. Oke, Pak Inspektur. Seperti itu yang bisa saya sampaikan secara teknis detail. Nanti ada teman-teman yang akan membantu menyajikannya. Jadi kita akan maksimalkan waktu yang sebentar ini. Dokumen dokumentasi akan kita sajikan, kapan kita akan buka dan sebagainya. Kita akan siapkan itu semua. Dan teman-teman bisa mengerjakannya lagi. Begitu, kami aturkan dulu kepada Mas Adi untuk menyambung hal-hal yang perlu disampaikan. Tidak. Terima kasih Pak Pamudi, Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kaitannya dengan LBMD tahun 2020, mapping akhir tahun sudah kami luncurkan. Terutama nanti karena kaitan dengan cut-off tanggal 31 Desember kemarin, berarti nanti mapping itu akan menjadi silik hinji. Pembandingnya antara LRA dengan inputan dari masing-masing SKPD, ini ada yang sudah sesuai, ada yang ngeselek, artinya ada yang selisih, ada yang kok selisih saya banyak, tambahnya banyak, terus ada yang berkurangnya banyak. Ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama kaitannya dengan mungkin ada yang salah rekening.
jadi akan mereklas ke persediaan. Juga sebaliknya, antara belanja barang jasa yang menjadi aset akan bertambah di Simbada, otomatis seperti itu. Untuk saldo awal tahun 2020, mohon nanti teman-teman Rutsbar semua itu akan melihat. Jadi melihatnya akhir tahun 2019 yang belum terkonversi ke 108 dilihat dulu, baru jenengan nanti lihat saldo awal tahun 2020. Kenapa? Karena gini, ada beberapa dari SKPD yang saldo akhir tahun 2019 itu akan berkurang karena ada beberapa kode barang yang masuk persediaan. Jadi nanti dilihat dulu kenapa berkurangnya, dan mungkin kalau bertambah itu karena mungkin bisa gabung atau nanti ada yang penambahan-penambahan yang lainnya. Terus lagi kami nanti melihat yang ada penghapusan. Berarti SK penghapusan dari wali kota. Itu yang kami eksekusi. Terus mutasi antar SKPD, mutasi dari provinsi maupun dari pusat. Terus ada pencatatan aset. Ada beberapa pencatatan aset seperti di perpustakaan, di Dinas Perhubungan, yang asetnya belum tercatat, terus ada surat kaitannya dengan minta dicatatkan menjadi barang milik daerah. Terus ada lagi penyesuaian. Nanti penyesuaian ini kaitannya dengan reklas, pindah antar KIP, persediaan ke aset atau sebaliknya dari aset ke persediaan, maupun ada barang-barang yang nantinya itu salah belanja, kontrapos, maupun ada STS, seperti biasa. Seperti biasa itu maksudnya gini, tercatat di Simbada umpama 100 juta, ternyata ada pengembalian berdasarkan STS. Jangan nanti konfirmasi ke bendara pengeluaran, apakah itu nanti ada barang-barang yang berdasarkan temuan inspektorat itu dikembalikan melalui STS. Kalau kontrapos nanti secara otomatis akan berkurang di mapping. Terus hibah dari provinsi maupun pusat maupun pihak lain yang kaitannya dimasukkan di Simbada. Jadi nanti kami minta kopian secara fisik, itu katanya dengan hibah-hibah. Terus barang yang diberikan pada pihak lain, terutama yang banyak ada di kelurahan, yang biasa menggunakan daun tambahan. Biasanya seperti itu, teman-teman kalau ngomong daun tambahan. Perlakuan khusus nggih kalau daun tambahan itu, karena setara dengan dana desa kalau nggak salah daun tambahan. Ini karena pelaksanaan sudah berakhir tanggal 31 Desember, berarti penyerahannya juga sudah selesai. Berita acara serah terima, kami nanti minta kopi yang diberikan pada masyarakat. Terus lagi kaitannya dengan barang persediaan. Barang persediaan ini kami juga berharap khususnya di sekretariat daerah yang semuanya itu ada di bagian umum. Nah, di bagian umum sebenarnya bukan mutasi, tapi itu transfer. Artinya mengurangi saldo di bagian umum, bukan penggunaan, tapi transfer. Karena ditata usahakan di masing-masing bagian. Jadi nanti umum ini akan berkurang persediaannya, plus nilainya akan ditata usahakan plus masing-masing bagian, karena bagian ini kan menata usahakan, jadi bukan penggunaan digunakan sama bagian umum, tapi ini transfer maupun mutasi, jadi nanti akan berkurang secara saldo juga barang dan saldonya akan berkurang.
Terus lagi di Dinas Kesehatan, sama. Yang notabene yang dibelanjakan di Dinas Kesehatan ke Puskesmas, ini nanti juga persis seperti di Sekretariat Daerah. Jadi nanti bukan digunakan berkurang, tapi itu nanti mutasi. Itu katanya dengan persediaan. Nanti sama Mas Puji akan dibandingkan ya, antara rekapan total mapping jenengan dengan inputan di Simbada, nanti akan ditampilkan, jenengan akan lihat, nanti kenapa ketidaksesuaian ini. Kalau yang sudah sesuai nanti tinggal kami meminta laporannya, kirim laporan ke BKAD. Tidak lupa juga membuat berita acara rekon, walaupun secara Zoom, dan kami meminimalisir kaitannya dengan bertatap muka. Jadi jenengan nanti bisa kami lakukan, kami jadwal Zoom untuk mappingnya mulai tanggal 13, nanti kami beritahukan mulai dari mana, nanti berdasarkan itu kami akan membuka Zoom. Jadi kami meminimalisir sekali kaitannya dengan tatap muka. Terus titipan yang terakhir kaitannya dengan SK pengguna. SK pengguna ini tahun 2021 akan kami perbarui secara keseluruhan. Jadi sebelum surat kami luncurkan ke jenengan, ini nanti kami sharekan di grup, itu belangkonya aja. Tanah yang digunakan semua yang digunakan atau difungsikan sama SKPD. Contohnya Dinas Pertanian. Hadir nggih Dinas Pertanian ini. Kami tidak berharap pada tengah-tengah tahun nanti minta SK pengguna lagi. Jadi semua yang digunakan oleh SKPD itu jenengan cantumkan digunakan untuk apa, keterangannya nanti, luasannya berapa, ada bangunannya atau tidak, itu nanti kami luncurkan belangkonya ke jenengan. Nanti kami akomodir di sini, insya Allah bulan, kalau sudah meluncur, bulan Februari kami luncurkan SK pengguna ke jenengan semua. Karena kami juga membuat sisdur kaitannya dengan penerbitan SK pengguna. Mohon izin Ibu Dewi, nanti ada perwal sisdur yang kaitannya dengan SK pengguna. Dan nanti nggak ada lagi ujuk-ujuk, lah itu tanahku kok nggak ada SK pengguna nih. Nah, itu gedung yang saya gunakan nggak ada SK penggunanya. Tidak ada seperti itu. Jadi nanti setiap tahun kecuali yang tidak ada perubahan nanti akan kami perbarui kaitannya dengan SK pengguna. Yang terakhir, LBMD ini kan rutinitas teman-teman Rusbar setiap tahun. Jadi kami berharap nanti jenengan nanti itu pada waktu semesteran, nanti kami juga akan rekon semesteran itu, tapi jenengan sudah memahami kaitannya belanja barang saya apa, belanja persediaan saya apa, perubahan kaitannya apa, jenengan sudah bisa membuat mapping-mapping sendiri sebenarnya seperti itu, dan kami tinggal mereview aja. Terutama nanti di kelurahan, itu sebenarnya kami berharap yang mereview adalah di kecamatan. Membuat mappingnya di kecamatan. Jadi kami mereview aja. Mana yang, oh ini saya rasa ini salah, ini tinggal membetulkan aja, enggak seperti ini. Jadi lebih efisien dan efektif. Karena panjenengan juga tahu karena belanja itu kan menghasilkan barang, menghasilkan persediaan, dan yang terakhir, kali ini jenengan harus memahami kode barang, terutama di 108. Memang ya belajar itu kami juga belajar. Kalau jenengan itu mencari nggak ada, ternyata mungkin nggak fine ya. Tinggal takon di admin aja itu lebih cepat. Padahal kami juga mencari sebenarnya sama-sama belajar mencari kode barang yang baru sesuai dengan Permendagri 108. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami berharap dengan
perubahan aturan regulasinya dengan berbagai, kami juga dapat bocoran dari BKPSDM kaitannya pengurus barang, jangan berharap honor mungkin sedikit sekali, tapi ada perbaikan-perbaikan kaitannya dengan jenengan mengelola barang milik daerah. Insya Allah dengan semangat dan ikhlas pasti ono lah rezeki. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bapak, sekalian kita lanjutkan. Jadi saya juga teringat beberapa setelah Mas Adi menyampaikan di status penggunaan ini semoga posisinya sama dengan unaudited. Unaudited itu berarti yang dokumentasi yang kita akan kirimkan kepada BPK dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Yang nanti fokus kita terbitkan adalah tanah dan gedung bangunan yang akan ditetapkan status penggunaannya. Pasti ada kebingungan juga, nanti kita akan buat proses tersendiri beriringan dengan proses penyusunan laporan barang milik daerah ini, dan kami sedang mengusahakan supaya print out dan sebagainya untuk status penggunaan itu bisa keluar dari Simbada. Jadi tidak perlu membuat data ulang, teman-teman tidak perlu membuat data ulang, tetapi bisa di manage di Simbada. Ya, masalahnya adalah data barangnya. Jadi apabila masih ada selisih-selisih yang terjadi, memang kondisi penatausahaan barang milik daerah Kota Malang sedang berproses. Jadi ada banyak barang miliknya Dinas Pendidikan yang ada di DPU, ada yang banyak Dinas Pendidikan yang di BKAD, atau yang miliknya DPU di BKAD. Ini simultan nanti. Kalau mengharapkan 1 tahun sulapan memang sulit. Dan harus kita lakukan inventarisasi perlahan dengan lebih yang pasti itu. Terus kebetulan di DPU PR hadir ya. Jadi DPU PR tahun kemarin mengusulkan supaya mencatat 3 triliun. 3 triliun ya. Kalau sekarang asetnya pemerintah Kota Malang sekitar 6-8 triliun, mencatatkan 3 sekian triliun itu hampir separuhnya lebih. Separuhnya. Jadi nanti kami sedang buatkan nota dinas, jadi akan membalas ke teman DPU PR berkaitan dengan kelengkapan data yang diperlukan untuk pencatatan itu. Jadi apakah eksekusinya pada periode pelaporan tahun 2020 atau periode 2021 itu nanti kita lihat di nota dinas yang sama surat yang diaturkan nanti Pak Sekda. Nanti kita sedang proses membuat itu karena material sekali. Kalau BPK menyajikannya, menyuruh menyajikannya, maka ya siap-siap ada lonjakan aset pemerintah setengahnya, jadi sepertiga, jadi dari 8 atau 6 menjadi 9 atau 10. Dan material sekali, maka kita harus berhati-hati di sini. Dan itu semua sementara, Bapak Ibu, kami sampaikan akan dilanjutkan oleh Mas Puji untuk detail teknisnya. Apa saja yang nanti harus disiapkan. Monggo Mas Puji. Sampai lagi. Kita Jackson. Mohon izin Bapak-bapak, Bapak Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kesempatan kita kali ini ya. Jadi ini bagian saya di mana pada mumpung kita ketemu di sini, saya akan menyampaikan beberapa hal di mana apa saja yang harus dipenuhi, apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan atau untuk proses laporan akhir tahun 2020 ini ya. Sebagaimana yang sudah saya sering share di grupnya Wong Aset itu apa saja yang harus dilakukan ya, saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah cek hasil konversi ya. Jadi cek hasil konversi itu gimana? Sebenarnya sudah saya sampaikan di poin ketiga. Cek hasil konversi itu gimana sih cek hasil konversi? Yaitu cek di data KIP Simbada versi 8.0. Data KIP-nya di mana? Cek KIP tanah sampai KIP aset tetap lainnya. Akan saya contohkan di sini bagaimana caranya kita melakukan oke. Ya kemarin tanya, Mas, gimana cara ceknya? Ya apa ceknya Mas ini? Dari mana? Kemudian yang tanya itu sini. Kemudian nggak muncul Mas. Akhirnya, oke, coba kita masuk ke Simbada versi 8.0. Oke, 8.0. Kemudian login seperti biasa. Pakai siapa ya? BKD. Oke, 530. Oke, masuk. Oke, sudah tampil. Kemudian di menu inventaris aset tetap, ya monggo dicatat, ya di inventaris aset tetap itu untuk mengecek hasil konversi yang sudah saya migrasikan, dengan catatan gini, SKPD ya yang sudah melakukan proses konversi yang sudah selesai itu datanya bisa saya masukkan. SKPD yang belum itu saya tinggal, ya saya tinggal. Jadi kalau di WA itu kan harap menghubungi admin, tapi jangan japri, ya. Jadi di grup, ya. Jadi disampaikan kenapa belumnya, nanti bisa kita bantu, ya. Tuh, cek di inventaris aset tetap, kemudian ini langsung aja masuk ke cetak kartu inventaris. Ya tanah bisa, peralatan dan mesin bisa, gedung dan bangunan bisa ya. Jadi cek ini BKAD kan masih proses karena masih banyak ya. Jadi tahun pelaporan itu 1901 sampai 2020. Atau kalau ingin cek konversi saja sampai 2019. Ya, kemudian tampilkan saja. Ya, jadi status kapital ini biarkan, sumber dana biarkan, filter pencarian biarkan, tanggal cetak biarkan. Karena kita hanya fungsinya untuk mengecek saja, ya. Jadi ini biarkan saja, kemudian langsung tampilkan data. Ya, jadi kalau sudah berhasil sukses migrasi, maka data, ya, data barang, ya, data barang itu akan tampil di sini. Ya, berapa totalnya? Ya totalnya berapa, cek dengan mapping. Mappingnya yang mana? Mapping triwulan ketiga. Triwulan 3 itu kan ada saldo awalnya, cek di situ. Total harganya itu cocok enggak? Ya, cocok dengan mapping saldo awal enggak? Ya, seperti itu. Ya, itu untuk KIB. Nanti tanah juga, gedung dan bangunan juga, kemudian jalan, kemudian aset tetap lainnya. Ya, itu juga dengan silakan cek dengan data konversi dan juga mappingnya. Okay. Jadi saya ulangi lagi di inventaris aset tetap. Cek di sini, okay. Dicetak. Dan ini nanti yang akan kita minta di laporan akhir tahun. Ya, akhir tahun nanti akan dimintai 1901 sampai 2020 dan belanja yang dimintai. Itu akan kita
minta ya, akan kita minta di laporan itu. Baik, itu yang pertama, cek hasil konversi ya, cek hasil konversi. Kemudian langkah selanjutnya apa yang dibutuhkan yaitu menginput ya, kalau saya tunjukkan, stop share. Ini sudah saya buatkan rekap seharusnya, ini rekap, nah, ya. Jadi ini rekap mana-mana saja yang belum dan mana-mana yang sudah. Dan ketika saya lihat, wah ya segini. Dan ini data ini yang akan kita bawa ke inspektorat, ya. Akan bawa ke inspektorat, mau diapakan terserah, ya. Jadi ini ya akan kita bawa. Jadi sudah berapa sih? Ya, ini banyak yang selisih ya. Hanya sebagian saja yang sudah selesai. Kalau selisihnya 0 itu berarti selesai. Tapi kalau ini berarti kurang, ada yang lebih, ya, ada yang kurang. Ini banyak ya. Jadi datanya di sini dan ini akan kita bawa di inspektorat. Baik, sebelum itu, ini saya tunjukkan ada mapping. Jadi mapping triwulan 4 atau semester 2 atau akhir tahun itu sudah saya buatkan. Dan kita sudah luncurkan sebenarnya, tinggal menunggu eksekusi saja. Ya, jadi di sini kan ada saldo aset tidak berwujud, kemudian aset lain-lain dan ekstrakom. Ada aset lainnya juga kalau ada beberapa SKPD yang ada nilainya. Maka di Simbada ini harus diinputkan ya, aset lainnya, aset tak berwujud, aset lain-lain itu harus diinputkan di Simbada. Inputnya di mana? Ya, akan saya tunjukkan lagi. Baik, ini ya. Jadi untuk aset lain-lain itu kemitraan, kemudian kerjasama, kemudian ada jambong, ya itu juga itu diinput juga, ya. Jadi di sini di bagian ini, tapi hanya beberapa SKPD saja. Yang banyak itu adalah aset lain-lain, ya, aset lain-lain. Aset lain-lain ini LH aset lain-lainnya banyak, Mas. Ya, aset lain-lain, ya, aset lain-lain. Bentar, sharingnya. Oke, ya. Jadi aset lain-lain ini yang harus dimasukkan, ya. Jadi aset lain-lain, menunya di sini, ya, di menu aset lain-lain. Kemudian ada aset rusak berat usang. Di sini sudah dituliskan SR atau SH. Ya, input saja di situ, ya. Jadi input saja di situ. Kemudian di sini ada statusnya, jenis asetnya SR atau SH, kemudian langsung ke kode barang Forman 108, tahunnya berapa, ya. Dan data ini itu harus sesuai dengan form E, ya. Form E berapa? Ya, E1 atau E sampai E5 itu, ya. Jadi data ini yang diinputkan di dalam Simbada itu harus cocok, ya, harus nilainya sama dengan form E. Ketika ada penyesuaian misalnya, oh ini ternyata barang persediaan, monggo nanti bisa dikonfirmasikan atau dikomunikasikan di aset, ya, nanti berapa yang harus saya sesuaikan dengan catatan. Ini ya barangnya apa, ada nggak, misalnya seperti itu, ya. Jadi SR atau SH, kemudian ada lagi yang sepertinya SR-SH itu ada persediaan nanti, Pak, ada penyesuaian juga, nanti juga akan kita hapus, ya. Jadi itu yang tadi aset kemitraan, kemudian aset lain-lain, kemudian juga aset tak berwujud, ya. Jadi aset tak berwujud juga mohon diinput, ya, karena kita kesulitan tiap tahun itu ketika ada pemeriksaan BPK harus ngerekap Excel, dan Excel-nya itu tiap SKPD beda formatnya sehingga memakan waktu yang lama. Maka di tahun ini, di tahun 2020 ini kita mulai untuk menginputkan aset tak berwujud. Totalnya berapa sih aset tak berwujud di tiap-tiap SKPD, dan itu harus diinputkan. Nanti di aset tak berwujud itu juga akan timbul laporan amortisasi. Jadi nanti di akuntansi sebaiknya komunikasikan dengan bidang akuntansi bahwa form E-nya itu yang aset lain-lain, aset lainnya, kemudian aset tak berwujud itu menggunakan form atau
laporan printout dari Simbada, ya tidak menggunakan form E5 lagi. Jadi ya harus diinput. Jadi harus diinput di Simbada, ya. Jadi aset tak berwujud, input aja langsung ya apa saja ya yang harus diinputkan di sini. Saya tunjukkan aset tak berwujud. Ini ya langsung kode barang, ya kode barang, kemudian tahun pengadaan langsung, jumlah barangnya apa, spesifikasinya seperti biasa, ada satuannya per tahun. Kemudian verifikasi dengan verifikasi sendiri, tidak perlu. Jadi yang verifikasi selain penerimaan itu bisa dilakukan sendiri, ya dilakukan oleh user atau SKPD. Penerimaan, khusus penerimaan memang harus ada verifikasi dari Kasubag Umum atau atasan langsung dari bendara. Oke, tuh. Jadi tugasnya nanti sebelum melakukan atau laporan akhir tahun nanti, ya yang pertama tadi saya ulangi, yaitu ngecek konversi sudah masuk di Simbada versi 8.0 atau tidak, ya asetnya maupun persediaannya. Ya kalau persediaan hampir kemarin saya konfirmasi itu sudah tetap semua, tinggal yang inventaris sudah tetap. Ya, keep-nya itu sudah masuk belum? Nah, jangan harus melakukan itu, cek dengan mapping yang akan kita keluarkan atau di TW3 itu sudah bisa. Ya, yang kedua tadi input form E-nya ke dalam Simbada. Form E-nya yaitu berupa aset tak berwujud, kemudian aset lain-lain. Kalau di sini ada kemitraan pihak ketiga, kemudian aset lain-lain. Lain-lain itu SR dan SH. Itu ya. Jadi sebelum melakukan laporan itu harus dicek seperti itu. Untuk dicatat nanti pasti ini. Jadi pasti ketika setelah saya menyelesaikan tadi langsung tanya, Mas, tadi apa? Lupa nyatat. Ya, lupa nyatat. Oke, lupa nyatat nanti ya cek sebenarnya di poin apa ya pernah saya share kemarin itu juga yang harus dilakukan 1 2 3 4 ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Kemudian yang khusus bisa gabung yang gabung saja itu sudah bisa saya migrasikan ya, Diskopindak, kemudian yang gabung-gabung itu apa aja? Kopindak, kemudian ini bagian ya. Kayak yang bisa gabung itu belum bisa saya lakukan migrasi ke 8.0 ya. Karena saya perlu verifikasi yang berlapis agar data ini bisa valid dan apa istilahnya ya dan bisa diterima. Jadi saya hitung berapa AKM-nya, nanti berapa sisanya dan lain sebagainya. Jadi khusus ada DPU nanti ada waktu khusus ya Jabri atau ke aset nanti ada asistensi khusus ya jadi asistensi khusus asistensi khusus untuk ini bisa gabung ya, bisa gabungnya yang belum. Jadi per kim ini kan masih banyak yang lari-lari ya. Jadi nanti konfirmasi saja. Jadi datanya ini benar enggak setelah sudah dikonversi oleh Mas Yoyo ya. Itu sudah selesai, tinggal saya menggabungkan ke DLH berapa, kemudian KPU berapa, kemudian AKM yang berkurang berapa karena ada yang masuk persediaan, kemudian AKM bertambah ke PU itu berapa, AKM bertambah ke DLH itu berapa, nanti juga akan saya konfirmasikan ya, karena perlu perhitungan itu. Kemudian yang lain yang dispora, ya yang dispora sama pariwisata, itu yang belum Pak ya. Dispora. Oke, dispora itu karena kita masih kesulitan di rekap aset lain-lain, kemudian ada aset yang kemarin selisih yang dihitung yang sudah dihitungkan AKM-nya yang harus berkurang di akuntansi itu juga masih kurang dan itu perlu tindak lanjut sebenarnya ya, tindak lanjut untuk melakukan ini ya aset lain-lain karena banyak yang harus dijabarkan itu ya dan yang harus ada 4 poin tadi ya yang harus dilakukan sebelum melakukan proses laporan akhir tahun. Ya, mungkin itu
ya yang bisa saya sampaikan, ya yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kita kali ini. Nanti kalau ada yang bertanya, monggo bertanya langsung di raise hand, lambaikan tangan, nanti admin akan melihat siapa saja ya yang akan mau bertanya tentang pada kesempatan kita kali ini. Ya, jadi bertanya apa yang kurang, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana mappingnya. Ya, silakan monggo, mumpung masih ada waktu, hampir mungkin setengah jam ya, 40 menitan mungkin ya. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut. Yang disampaikan Mas Puji tadi, ada satu kesulitan yang belum diselesaikan untuk teman-teman ex Dinas Pariwisata. Kami mengerti kondisinya betapa sulitnya Bu Nunuk. Maka kami meminta izin untuk teman-teman dari Diknasbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata untuk mensupport penuh kondisi perhitungan di aset lain-lain untuk Dinas Pariwisata. Jadi mana yang didistribusikan ke Dinas Pendidikan sama yang di Dinas Dinas Disporapar. Jadi di sini kebetulan hadir Mas Yudi dari Dinas Pendidikan sama Mbak Susi dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata. Kami mohon bantuannya nanti ketika kita memverifikasi sama validasi aset lain-lain berkaitan dengan bisa gabung sisa satu ini. Yang Perkim sudah ya Pak ya? Perkim tinggal eksekusi saja Pak. Oh, Perkim tinggal eksekusi, mana orangnya ini? Oh, sip, pokoknya sip. Oke, tinggal validasi. Dan teman-teman, terima kasih untuk teman-teman pada proses bisa gabung. Kita sudah mulai dari bulan November, Desember 2019 berlangsung sampai dengan tahun 2020, banyak material yang harus munggah balik. Makasih Mas LD yang menangani dinas besar itu, senior itu ya, Mas LD ini senior. Jadi nanti ada penjadwalannya dan kita akan bersama-sama melakukan perhitungan itu. Jadi titik-titik kelemahan yang masih kita miliki kita cover dan kerjasamanya bersama-sama. Kalau kelurahan aman ya Mas ya? Kelurahan kecamatan, ada kelurahan kecamatan yang aman. Masih memerlukan? Ada yang belum, kemarin sudah saya sampaikan di grup. Jadi ada beberapa kelurahan itu yang belum melakukan konversi. Konversinya itu intrakom dan esrakom. Rata-rata kelurahan itu sudah melakukan konversi yang intrakom. Ya, esrakom dilupakan. Jadi jangan dilupakan, esrakom itu harus dikonversi. Jadi kemarin ada yang belum. Nah, itu harus dengan segera eksekusi. Karena apa? Karena kalau enggak ya enggak bisa masuk ke Simbada versi 8.0. Ya, jadi seperti itu. Karena kemarin feedback-nya itu enggak ada, ya wis tinggal. Ben bisa. Oke. Bapak Ibu sekalian, kami juga terbatas ya di teman-teman PKAD aset, akuntansi aset itu terbatas orang-orangnya memang, maka memang saudara di SKPD ini merupakan rekan kerja kami. Jadi kita sama-sama nanti untuk melakukannya itu dengan waktu yang terbatas. Ya, yakin bisa seperti tahun kemarin. Memang fokusnya nanti di teman-teman Diknas, DPU, terus Dinas Kesehatan yang memang menjadi bintangnya selalu. Maka mohon supporting sistemnya dari di tingkatan SKPD, ada Kasubag Umum,
sekretaris sama pimpinan langsung. Begitu, jadi yang penekanan-penekanannya ya. Ada lagi Mas? Tadi sebelum Saya sampaikan dulu Pak. Oh ya, ada pertanyaan kemarin konversi, kemudian ada yang dari KIP ke persediaan. Itu kok nggak masuk persediaan? Ya, setelah kita diskusikan dengan akuntansi dan ini dan bidang kita, yang terkonversi ke kode persediaan itu hanya berupa catatan saja. Ya, jadi nggak masuk ke belanja persediaan, tetapi memang hanya mengurangi di asetnya saja. Ya, jadi ada yang tanya kemarin, Mas, itu punyaku kok belum masuk ke persediaan? Memang nggak masuk ke persediaan, tetapi hanya berupa catatan yang harus berkurang. Nanti itu tugasnya jenengan. Ya, jadi nanti ada jurnal, berapa sih yang berkurang ke persediaan? AKM, berapa nilai akumulasinya yang berkurang ke persediaan? Yang berkurang, baca nanti ada jurnal nanti ya, nanti yang harus disiapkan. Nanti kalau jurnalnya gimana, ya nanti komunikasikan ke aset saja. Oke, bagaimana caranya? Mungkin itu saja Pak. Kemudian ada pertanyaan itu Pak. Pertanyaannya, oh ya, ditulis kan bisa ya, diketik bisa pertanyaan. ini ada pertanyaan, mohon izin bertanya. Volume bisa Kak Di chat ada yang bertanya, mohon izin bertanya Mas, apa tidak ada materi untuk peserta BIMTEK misalnya terkait alur yang baru dijelaskan Mas Puji? Kalau mengandalkan catatan masing-masing, kemungkinan ada berbagai macam versi tergantung pengalaman individu. Alur apa ini? Oh, alur laporan sepertinya ya. Jadi seperti biasa ya. Jadi seperti triwulanan apa yang kita minta ya seperti itu sebenarnya. Tapi datanya kan dari awal sampai akhir sebenarnya seperti itu. Kalau pingin materinya alurnya ya BIMTEK awal baru berarti gimana sih pelaporannya itu apa yang harus dikumpulkan. Ini saya tahu siapa yang bertanya. Saya lihat di sini. Jadi ini adalah pertanyaan dari Mbak Tias Inspektorat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan Mbak, ada bisa di Zoom-nya Inspektorat Mbak Tias, ada. Inspektorat ini. Ini Inspektorat bukan di sekretariat ya. Sekretariatnya ada tadi Mbak Yu. Nah, sekarang ini dari tim Inspektorat, Bapak Ibu bawa Itu. ada itu mana? Ada Pak, sampingnya Brandon Lee itu. Ya itu ya. Ya Itu besarkan. Sampingnya. Nah, itu ya. Bukan. Oh, bukan. Bukan, Mbak. Tias sendiri. Oh, Tias. Nah, Ketok. nggak kelihatan ya? Oke, tapi menyaksikan ini. Jadi Bu Tias ini adalah dari Irban 1 yang akan bertugas melakukan review terhadap penyusunan laporan pemerintah Kota Malang, dan beliau adalah pemeriksa madya. Jadi kami ngaturkan Bu Tias, memang ada proses yang panjang dari proses penyusunan laporan, dan kami setelah pertemuan kemarin dengan Inspektorat, kami juga mau berusaha untuk menyusun proses dan prosedurnya. Proses dan prosedurnya sebenarnya sudah berlangsung selama mulai 2005-2007 untuk penyusunan laporan keuangan bersama-sama ini. Nah, nanti berkaitan dengan yang lebih detail, harusnya kami melakukan expose seperti yang kami janjikan ke Inspektorat. Nah, sementara berkaitan dengan mekanisme, karena kita sudah desainnya by system, peraturannya Permendagri 19, Permendagri 108, terus kemudian kita pakai sistem informasi manajemen barang milik daerah, Simbada, maka segala database itu memang tercover di Simbada. Sedangkan penyesuaian lain-lain itu memang harus dilakukan sesuai dengan akun-akun yang transaksinya berubah itu, yang tadi disampaikan oleh Mas Adi. Nah, semua input data barang itu sudah dilakukan
standar harusnya bersamaan dengan proses penyajian untuk diterbitkan SPP SPM menjadi SP2D. Nah, itu yang standar. Tetapi memang kita masih belajar semua. Ada beberapa mekanisme yang mungkin belum terlakukan dengan sempurna. Maka inilah tugasnya, pupurannya kita di sini, Pak. Jadi mohon bantuan dan pengertian dari teman-teman inspektur bahwa ada kondisi ideal dan kondisi yang tidak ideal yang kami hadapi. Jadi kami nanti akan bekerja sama dalam penyisian data dan kami mohon teman-teman setelah kami laporkan nanti yang seperti disajikan Mas Puji tadi berkaitan dengan realisasi perbandingan LRA dengan catatan aset yang nanti pasti akan membuat ngejelek neraca dan LRA di LO-nya, jadi di LO-nya nanti nggak akan seimbang, maka kami mohon monitoring, nanti kami sampaikan kapan hari kami akan menghadap ke inspektorat untuk menyampaikan kondisi positioning yang terjadi. Jadi seperti yang disajikan Bu Dewi tadi bahwa apakah dibiarkan laporan barangnya itu berselisih dengan laporan yang lainnya sehingga akan menjadi penyajian tidak wajar terhadap laporan keuangan kita, maka kami akan sampaikan ke inspektorat ini dikapake. Karena ini sudah di luar SPI-nya SPI kami. Kalau SPI kami ya sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. Kalau plus-plusnya ini kami mohon bisa dibantu oleh teman-teman inspektorat untuk mendorong, memonitoring, dan kami di BKD siap untuk membukanya dan memvalidasinya. Jadi apa-apa yang perlu divalidasi oleh teman-teman BKD. Begitu Mbak Tias. Kalau untuk materi ini, ya materi total ini kita rekam di YouTube, Mbak. Jadi nanti kami sharekan lagi ulang di YouTube supaya bisa diakses lagi. Cuman memang karena teman-teman semuanya ini kecenderungannya sudah berpengalaman, maka memang pembicaranya seperti ini. Langsung. Oke, seperti itu jawabannya. Lanjut, Mas Puji untuk pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bertanya, monggo? Dispusipda. Perpustakaan. Konversi ya, proses ini Pak, karena kan ribuan, jadi nggak bisa langsung satu kejap. Jadi harus proses input, inject data ini. Konversi yang setetap. Iya. Yang buku. Karena buku jutaan. Gitu. Oh iya. Buku jutaan ya. Jadi jutaan lembar buku. Jadi memang bukan kelemahan yang harus kami selesaikan. Semoga kerjasama sama akuntansi ada penetapan batas minimum kapitalisasi aset tetap untuk buku, maka bisa mengurangi beban banyak sekali terhadap jutaan data aset pemerintah Kota Malang yang masih ya itu dari dinas pendidikan itu jutaan itu pelaku utamanya. Ya, ada lagi Form E. Oh ya, saya tambahkan ya, ngomongin ada Dignas. Jadi Dignas sudah melakukan apa Pak? Ini ya, mutasi barang yang SMP. Ya nanti jenengan cek, minta berita acaranya. Ya nanti minta berita acaranya, kemudian setujui. Ya jadi di menu terima barang itu ada permintaan menyetujui barang yang masuk ke dalam SK atau ke sekolahan. Itu jenengan setujui, nanti aset yang dikirimkan dari Dignas itu akan masuk. Okay. Jadi seperti itu, nanti minta berita acaranya, ketika rekonnya online Pak ya? Nanti mau disampaikan, nanti kita usahakan kita buatkan istilahnya Dropbox. Itu Dropbox, jadi online, jadi apapun data itu dikirimkan via online ya. Jadi apa saja yang harus di-input yang dikirimkan, nanti bisa PDF ya. Jadi PDF, print report PDF, kemudian yang terakhir itu harus tanda tangan kepala SKPD itu
foto, di-scan, kemudian di-include-kan ke bagian laporan PDF. Ya, jadi biar istilahnya apa sah gitu ya. Jadi ada tanda-tandanya. Ya, kalau saya kepikiran tanda tangan digital itu bisa aja ya. Jadi nanti bingung, nanti kepalanya ya apa dari digital. Nah, ini nguruin ya. Jadi di-scan kemudian dimasukkan ke laporan ke PDF itu ya. Itu kemudian Dignas, kemudian yang sekolah Pak, yang sekolah dengan penyesuaian yang SD itu kejenengan ya. Jadi nanti yang sekolah itu saya minta gini ya. Jadi Pak Adi juga akan minta berapa sih yang masuk ke Ekstrakom, berapa sih yang reklas antar KIP itu berapa, kemudian berapa yang nilai kapitalisasi dari persediaan ke modal itu berapa juga. Itu harus ada rekap tiap SKPD. Tiap tahun kemarin itu tinggal Pak Hendro menyajikan berapa ini totalnya SKPD apa Dignas ternyata ada 1.000 yang tereklas, 1.000 yang masuk ke persediaan, 1.000 yang masuk ke Ekstrakom. Jadi harus seperti itu. Jadi mappingnya yang diserahkan ke BKAD itu adalah mapping global, bukan mapping per SD. Ya. Jadi mapping global totalnya berapa nanti dan penyusunan-penyusunannya tiap SKPD. Tiap SD. Ya, jadi tugasnya dengan nanti akan saya buatkan mapping per SD dan itu bisa di mapping ini yang kepersediaan berapa, reklas berapa, ya nanti saya buatkan. Nanti jenengan tugas jenengan rekap totalnya berapa, nanti disampaikan ke BKAD. Itu Pak ya. Dignas itu. Ini ada dari Kominfo. Menanyakan beberapa kali ada satu konversi yang belum nama barang atau tidak ada. Itu apa Pak ya? Kominfo bisa disampaikan? Aksesoris mobil. Nah itu. Ini Kominfo ini masih Pak Samsudin ya, Pak Samsudin atau sudah berubah ini kelihatannya? Bukan, tidak itu. Aksesoris mobil ini kan dikeluarkan ya. Dikeluarkan juga menjadi persediaan. Ya. Berarti keluar dari aset. Menjawab, Mas. Mana karinya? Ya, dari Kominfo kemarin menyampaikan belinya itu beli bumper sama cover job. Padahal kalau beli cover job sama bumper itu sebenarnya sudah masuk kategori di pemeliharaan kendaraan bermotor. Berhubung nanti kapitalisasi dari peralatan dan mesin ini belum diatur di perwal, makanya nanti dikeluarkan dari kapitalisasinya menjadi pemeliharaan aja. Nanti berkurang aja, nanti di mappingnya disampaikan waktu asistensi, ini cover job dan bumper termasuk pemeliharaan kendaraan N berapa, jadi dikeluarkan dari aset nanti. Dokumennya Pak? Termasuk nanti di bawah dokumen, dicari dokumennya dokumen belanja. Suratnya surat permintaan penyesuaian saja. Jadi itu eliminasi. Jurnalnya nanti ada jurnal eliminasi dari aset ke bukan aset. Jadi karena itu ternyata strukturnya itu adalah pemeliharaan, maka bukan ingat nambah. Jadi kita eksekusi luar. Begitu dari Kominfo, Mbak. Oke. Matur nuwun. Oh, itu Mas, yang untuk ya. Ini kenapa form E1 sampai E sekian itu dulu untuk mengeksekusi struktur di aset lainnya. Di aset lainnya itu ada banyak, di bawahnya itu ada software, terus kemudian aset lain-lain, SRSH itu, terus kemudian ada, kalau itu standar saja, jambong, ada yang TPTGR dan sebagainya. Nah ini struktur di Permen 108 memang ada perbedaan, maka kita menyesuaikan itu. Nggak pakai form Excel lagi ya. Jadi maaf Bapak Ibu, kami melalui hari-hari yang buruk ketika
buat perbandingan saja. Ya, ketika kita semua harus mengeksekusi aset lainnya tahun kemarin, jadi di hari-hari terakhir pemeriksaannya BPK itu kami harus seminggu 2 minggu untuk mengerjakan itu. Maka di Excel karena ternyata data yang dipegang oleh masing-masing SKPD itu berbeda dan itu diakses juga oleh BPK. Jadi terdapat beberapa data yang berbeda. BPK mengakses dari SKPD berganti orangnya, datanya nggak kerumat, tapi dilaporkan. Wes, belum, salah kabeh wis. Akhirnya tahun kemarin kita melakukan perhitungan ulang terhadap aset lainnya di pemerintah Kota Malang ini. Banyak. Maka kami sepakat tahun 2020 ini tersistem semua. Kami ngobrol dengan teman-teman akuntansi, perhitungan ada di sistem lah. Tapi ini kan masih proses trial ya. Jadi ada proses 1, 2, nanti kita pastikan supaya nilainya klop. Klop, divalidasi, selesai sudah. Nah, ada beberapa teman-teman yang memang belum selesai. Nanti kita review semuanya untuk aset lainnya, termasuk Simbada, karena juga ada titipan dari akuntansi untuk memasukkan beberapa aset yang tidak jenengan olah, jadi ada TGR sama Jambon. Semoga sudah tidak perlu Excel, langsung print out Simbada. Harapannya seperti itu, kami usahakan itu. Oke, jadi mudah. Input saja. Tinggal input. Apa yang input teman-teman berarti? Datanya adalah data yang di-sharekan oleh Mas Puji, itu data terakhir olahan pada waktu kita diperiksa BPK terakhir. Itu posisinya itu, aset lainnya. Kopi enggak, sebentar. Peminat banyak mau bantuan. Nanti diajari entry-nya. Oh, siap. Kan tinggal Ya seperti input seperti penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran yang jumlahnya tidak sama. Pindah penggabungan 3 OPD. Oh, nah ini salah satu orang kaya. urusin situ Pak. Mas Aldi ya? 3 SKPD. 3 SKPD dimakan semua, istimewa. Selamat datang Mas Aldi. Jadi ini adalah salah satu orang yang berbeban berat di Kota Malang lagi. Dan di sana ada Mas Yudi sama Mas Aldi mau gelut. Itu pakai seragam baru ya Pak ya? Ada yang belum ambil, nanti kami konfirmasi. Baik. Kok pindah ya, Bos? Beres. Beres, Kopindak data beres. Oh ya, Kopindak data beres. Terima kasih Mas Eldi. Itu wajahnya orangnya. Jadi bisa keluar. Bayangan. Sakitnya bayangan. Oh ya, ini juga ada perhatian terhadap aset bayangan. Jadi, tapi juga kami sampaikan, jadi beberapa SKPD yang kami kemarin khusus sowan ke Dignas, jadi berkaitan dengan ada orang yang terlalu hebat di Dignas, jadi menangani 2-3 triliun satu orang. Kami membandingkan dengan teman-teman di DPU yang sudah ada tim kerjanya yang supporting sistem yang baik. Kami juga sajikan kepada pimpinan di Dinas Pendidikan kemarin langkah baiknya supaya ada supporting sistem yang bekerja dengan baik karena beban yang ditanggungnya itu luar biasa. Begitu juga dengan Pak LD, begitu juga dengan yang di Dinas Kesehatan. Jadi yang besar-besar yang ngomongnya triliun itu nolnya piro. Jadi ya ternyata yang harus kita usahakan. Bisa. Terima kasih Mas Eldi sampai hari ini karena Mas Eldi juga terima kasih Mas Eldi juga. Balik Rene, hanya nih Mas Eldi balik Rene. Mas Eldi mantap Mas. Mas Eldi jos ya. Kenteno kopi nih ini.
Oke, kemudian saya titip Pak ya, ada titipan PU. Ya, KDP nggih. Sudah dimintai ya. KDP yang selesai itu berapa saja, mana saja nanti mohon direkap KDP. PU. Nah, itu aja wis. Sudah selesai. Pasukan utamanya PU man. Sudah selesai, Bos. Sudah selesai PU. Pak siapa? Pak Sugi, Pak. Pak Sugito, saya pengen ketemu Pak Sugito. Nggak tahu. Jangan tahu saya ya. Wis Ya, yang lainnya. KDP. Oh ya, Bisub. Siap. Bisub. Siap, Pak. Ono perubahan anu PJU, pencatatan. Oh ya, beres sudah ya PJU ya. Ah, Bisub sudah ya. Sudah, Pak. Tinggal surat untuk pemeliharaan, Pak, dari modal ke barang jasa. Dikeluarkan. Maka ya. Tetap jalan itu masukkan modal. Oke. Baik Bapak Ibu, bahwa yang pasti tahun 2021 ketika ada penyusunan RK kemarin kan yang banyak konsultasinya juga ke teman-teman pengurus barang ya. Ada beberapa pengurus barang bagaimana kan nyusun masuknya karena di Permen 90 SIPKD sekarang penatausahaan keuangan itu posisinya sudah sinkron dengan 108. Strukturnya memang berbeda. Aplikasinya berbeda, tetapi struktur belanjanya dengan hasilnya itu sama. Maka harusnya nanti menjadi lebih kemudahan kita di tahun ini. Semoga. Gitu. Kodifikasi form E. Wis ono kabeh ya? Sudah. Oke, Mas Brandon Lee. Untuk kodifikasi di form E sudah ada semua, tinggal memasukkan. Kalau nanti ada yang tidak bisa, tinggal dikonfirmasikan ke kita apa itu materialnya. Brandon Lee Inspektorat itu. Begitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi nggak ada? Tulisannya langsung di chat gitu ya, supaya bisa dibaca semua juga. Atau bisa menyampaikan langsung, guys. Yuk, yang mau bertanya. Ini kok banyak yang japri ke saya ya? Japri, Mas, lihatkan LRA. Kasih kayak. Yang inspektorat ini. Oh, maaf. Ada Mbak Tias di sini. Iya, Kita sedang dimonitor ini. Berapa yang ini sudah bilang enggak? Oh, banyak ini. Ada 4-5 orang ini. Nanti saya sampaikan dulu, nanti apalah. Ada yang bertanya? Kursi lipat. Ya, kursi berarti. Dinkes. Ya, tolong Dinkes bertanya. Bu Novi? Dinkes. Mutasinya beres. Oh iya, untuk semuanya. Dinas Kesehatan, seperti yang kami sampaikan sama Dinas Pendidikan kemarin, bahwa ada pembentukan neraca awal untuk BLUT sama SMP. Jadi bukan hanya peralatan dan mesin per tahun 2001 atau 2020 belanjanya, tetapi Yo, aku gak tinggal, Pak. Iya, tapi aku harus didistribusikan kepada masing-masing SMP maupun puskesmas. Maka itu membutuhkan proses inventarisasi. Baik tanah, gedung bangunan maupun peralatan mesin, perolehan sebelum tahun 2000. Angkatan. Jadi 2001, 2000 itu pastinya itu. Nanti kita kerjasama itu. Ada lagi? Langsung bisa lakukan.
Oh langsung di sini, oh langsung di situ sama. Jangan ini dari supaya diperhatikan oleh Outline everywhere kan. Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan ini Pak. Yang pertama di SD Telogoworong 1 itu ada pustu yang di tengah-tengah lokasi SD lah. Itu masuk asetnya siapa? Dinas Kesehatan ataukah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan? Satu ya Pak ya. Yang kedua ini terus terang banyak saya dapat keluhan dari operator SD dan SMP yang belum menginput di Sembada sebelum 31 Desember. Itu solusinya bagaimana? Apakah nanti ada input yang berikutnya atau bagaimana? Terima kasih. jawab langsung untuk yang pustu itu. Ini kan setelah diinventarisasi baru kita tahu ya. Ada proses inventarisasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan juga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi inventarisasi tanah gedung bangunan. Jadi Dinas Kesehatan melakukan inventarisasi, Dinas Pendidikan melakukan inventarisasi, gato, dan akhirnya ketemu jerone sekolahan isine puskesmas. Jadi anak-anak itu sebelum masuk disuntik KB di sini. Tapi lebih sehat sebenarnya ini posisinya. Baik, ada peraturan mohon di Dinas Kesehatan, peraturan tentang puskesmas. Ada itu. Jadi saya baca juga. Pembangunan pusat kesehatan masyarakat, jadi puskesmas. Itu ada standarisasinya. Terus kemudian duluan mana sekolahan atau pustu. Tetapi kalau melihat bobot beratnya, kemarin kami juga sudah diskusi sama teman-teman. Aset Pemkot itu wakeh, banyak sekali. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan pada masyarakat dan itu adalah prioritas. Bagi kami itu adalah prioritas. Maka bisa harusnya Dinas Kesehatan untuk mengusulkan pemindahan lokasi pada lokasi yang strategis yang menggantikan di lokasi sana. Jadi setelah kami menelaah lokasinya seperti itu di inventarisasinya, alangkah baiknya memang jika ini omongan serius dan serius gitu ya. Banyak tanah bisa konfirmasi ke BKAD lokasi mana saja berkaitan dengan di wilayah Telogowaru itu banyak aset. Bisa diminta untuk menyimpan pustu. Sing ono hajat. Masih nggak ada yang nolak. Kita mereferensikan nanti bisa. Berkatan ya, Manovi, Bu Diana, Dinkes, ya. Terus untuk yang teman-teman SD belum input semuanya, wah itu tergantung Mbak Tias dari inspektor. Kapankah itu akan dibuka? Ya kerjasama dengan kami, Pak. Kalau biasanya kan perang dewean lagi dari konco dewe kok. Makaten. Jadi kami aturkan ke inspektorat. Pasti ada waktu, pasti. Kalau tidak dibuka, maka bisa wajar laporan keuangan kita. Kita sedang menguber kewajarannya. Terima kasih, Mas Yudi, seperti itu. Sementara. Ya, Berani sendiri saya main data ke sini. Oh, ini jenenge ngelorok tanpa bola, gitu. Istimewa ini. PKM Kendal Kerep bisa, tergantung. Validasi aja bisa. Ya, validasi aja bisa ya langsung ya. Buka laporan juga bisa, kecuali input data nggak bisa. Simbadat masih terbuka untuk proses-proses yang lainnya, kecuali untuk input data. Untuk belanja. Untuk belanja. Itu wis gabungkan apa belum? Ya, Pak. Perolehan SIM 108 itu, ini pembicaraan bisa disajikan ya. Neraca awal kan berarti kan dengan 108 kan berarti penggabungan yang sebelum perolehan 2001. Itu wis mlebu kabeh ya.
Ya sebagian yang belum konversi belum bisa. Oke, Bapak Ibu, yang konversi memang eksekusinya nanti laporan yang sudah konversi, laporan akhirnya itu bisa mulus karena database barang di yang Simbada 7.2 yang tahun 2019 itu kita gunakan, itu bisa dimigrasikan ke posisi Simbada 80 dengan Permendagri 108 itu migrasi. Tapi yang ketika jenengan buka database nanti sudah terdeskripsikan semuanya. Tapi kalau yang belum konversi maka kita belum bisa migrasikan, maka database jenengan hanya database hasil perolehan tahun 2001 saja. Jadi nggak akan memperlihatkan posisinya aset sesungguhnya barang laporan keuangannya. Jadi mohon nanti BPK yang pasti di inspektorat maupun BPK biasanya kita kalau pemeriksaan kita aturkan langsung hak aksesnya Simbada kepada teman-teman pemeriksa supaya bisa melihat posisinya itu. Jadi mohon tindak lanjutnya. Sudah. Kata-kata terakhir, Mas. Kata-kata terakhir. Terima kasih atas kerjasama teman-teman Rusbar selama ini. Kami berharap tetap semangat, harus senang. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Lihatlah kami di sini. Tapi laporan harus beres. Laporan harus beres, walaupun sampai kapan kita akan menata aset beres ini. Tapi mudah-mudahan dengan semangat teman-teman Rusbar semuanya, kami yakin bahwa menata aset itu tak mudah, tapi dengan adanya teman-teman akan menjadi mudah. Itu terima kasih dari saya. Aku sih cukup aja. Mas Bayu, cukup Pak. Ini kan kode-kode Rusbar ya. Terus kemudian ada inspektorat kan. Saya sudah menyampaikan kemarin pada waktu rapat bersama dengan tim review, jadi berkaitan dengan pasti yang ya mosok mek digepuki to lagi nendi ya. Kami juga menyampaikan posisi permasalahan tentang honorarium yang diterima oleh pengurus barang, antara harapan sama yang semakin baik di sisi pelaporan barang ataupun manajemen asetnya dengan supporting terhadap kapasitas kerja lagi-lagi nih wong tanang gawe itu mengsle. Kami juga sampaikan, jadi terbuka seperti ini juga kita sampaikan ada teman-teman di Urban maupun di inspektorat, dan teman-teman pengurus barang ini adalah kalau proses penatausahaan keuangan dan barang itu di belakang sendiri, kadang nggak ngerti apa-apa, dokumentasinya kadang harus tukaran dulu, kadang dulu, sekarang jadi akhirnya proses input atau pemahaman itu berkurang. Tetapi pada waktu pemeriksaan, teman-teman pengurus barang seringkali disuruh di depan. Jadi mempertanggungjawabkan barang-barang yang seharusnya perolehannya itu dilakukan oleh PPTK maupun Kabid, bidang-bidang maupun subit-subit. Posisinya seperti itu. Jadi memang kami seperti ini, Mbak Tias, dengan teman-teman Rusbar kami nggak iso banter-banter. Jadi nggak ono tukaran ambil Rusbar. Hendrim kabeh buyar.
yang memiliki kewenangan untuk mengkonfirmasi kita adalah teman-teman dari inspektorat, meletakkan proporsi yang seharusnya. Jadi memang kami sungguh berharap ada tim dari Dirban bukan hanya ngurusi SPJ-nya, tetapi laporan-laporan berkaitan dengan barang, laporan dengan keuangan itu ada monitoring, sehingga tahun atau awal tahun seperti ini menjadi perhatian, tetapi simultan. Jadi kalau ketika simultan, maka akhir tahun itu beres toh. Ini memang masih sangat lemah, masih sangat terbatas. Pengetahuan maupun sistem kita sedang berusaha untuk kembangkan. Semoga ke depan lebih baik. Rencana seperti itu. Mengaten, kami dengan tidak mengurangi rasa hormat atas ketidakhadiran Bu Dewi, kami tutup. Oh, ada tambahan dari Mas Bayu, silakan Mas. Ini untuk hasil khusus Dinas Kesehatan, hasil inventarisasinya Puskesmas maupun Dinkes, nanti BKAD tolong ditembusi baik secara hard copy maupun soft copy-nya. Karena nanti akan kita upload di Simbada seperti itu. Dan juga kan mungkin verifikatornya mungkin di dua SKPD ini hasil dari invent itu perlu kita verifikasi ulang lagi, karena ya mudah-mudahan dari sisi letak geografisnya secara geospasialnya benar. Cuman nanti perlu ada verifikasi ulang dari BKAD seperti itu. Terima kasih. Jadi laporannya tolong rangkep misalnya 3 tambah 1 nanti diserahkan ke BKAD secara hard copy dan soft copy seperti itu. Oke, Terima kasih. itu tahun 2001 ke belakang ada 2 SKPD yang melakukan inventarisasi fisik, jadi tanah gedung bangunan itu Dinas Kesehatan sama Dinas Pendidikan, dan teman-teman DPU untuk inventarisasi ruang milik jalan, dan ada DPU juga yang PSU. Ada pengajuan-pengajuan untuk pencatatan, itu kita verifikasi dan kita balas. Jadi apakah bisa atau tidaknya. Jadi semoga ini tahun ini adalah salah satu tahun yang berat untuk penyusunan, tapi kita bersama-sama teman-teman dari semua pengurus barang sudah mengantisipasinya sejak setahun yang lalu. Semoga prosesnya mulus. Kalau ada gejolaknya nanti, biasanya BPK itu mentung buri. Nah, maka seperti biasanya kami mohon kerjasama bersama. Ya. Bahwa Pak Inten kecemplung kali, ya kan kita main ke kali. Apakah fintech main kali? Ya kita harapkan supaya COVID ini bisa segera selesai, kita bisa bertemu dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf atas salah dan kejadian ini. Salam kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi Itu video-video hasil tulit juga ya. Nah, iklan ini, Pak. Iya. Ini mesti Dani sing foto ini, kamera Dani. Di kamera tutup buri, ambil wonge tok. Olahraga di burung ini olahraga. Rokok ini mau kan Mas
Ini berapa sesi, Mas? Hari. Berapa sesi ini? Kalau ini, Pak. Oh, sama lanjut dah, apa? Sama bisa deh. Zoom itu ambil itu. Apapun kok jomi. Sama Zoom ini ambil petani-petani yang itu. Penyewa. Terus jadi branding nge-zoom-nya. Jadi tahu. Ayo yuk. Anteng kok. Sampinganku ngono. Oh, gede. Biasa kan Mbak Yu. Teng. Sutiti kan nek kono Sutiti mau. Iya. Halo Triano. Iya. Iya. Foto kenangan lagi. Kemelok wong iki Mano. Awak sih. Oke, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Mas Budi, terima kasih. Orangnya orang petu. Lanjut lah. Orangnya orang petu. Orangnya orang petu kan? Tapi yang share video apa? Yang ini pedot-pedot. Yang share video atau langsung? Teknologi ini. Kapan ya? Share video atau apa? Ya? Oh, pedot-pedot. Oleh kan gambar mungkin. Ini tuh video ya. Nah, ya itu sharing screen ya. Ojo sing kontak, sing video kan ono files. File langsung file. Kalau video aku tahu nyoba ini betul. Ini tuh. Sebab aja juga mana? Ini mana kita mau juga? Tidak ada kok. Berarti dia kan belum bayar. Kemarin digilok dong.
Istriku gak mau lah. Oh, makan tok, Bu. Wah. Kayak gitu loh. Gak tahu, pokoknya mau makan tok wis. Ya, Pak, ya, Pak. Ini lengkap. Lengkap itu sampai di sini. Aku.